I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Keanekaragaman hewan meliputi bentuk tubuh, jenis makanan, dan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah hewan yang tempat hidupnya di udara dengan di tanah kering memiliki bentuk penyesuaian diri yang sama? Tentu saja tidak. Hewan memiliki ciri-ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Tahukah kalian mengapa cacak tidak terjatuh saat merayap di dinding rumah? Mari kita pelajari bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. 1. Kaki pelekat pada cacak. Pernahkah kalian melihat cacak dan toket? Coba kalian perhatikan atap rumah atau tembok pada malam hari. Kalian akan melihat beberapa cacak merayap di dinding. Mengapa cacak itu tidak jatuh saat merayap? Cacak memiliki telapak kaki pelekat. Begitu pula dengan toket. Telapak kaki memiliki bantalan pelekat yang berfungsi untuk digenggam permukaan benda ketika memanjat. Sisik di bagian telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Telapak kaki tersebut memiliki daya hisap yang kuat sehingga cacak dapat menempel di permukaan dinding. Cacak mampu memanjat permukaan yang tegak lurus seperti dinding dan langit-langit rumah dengan kaki pelekatnya. Cacak mengangkat jari-jari kakinya dari arah depan untuk melepaskan telapak kakinya. Nah, sekarang kalian telah mengetahui mengapa cacak tidak jatuh saat merayap di dinding. Namun, apakah cacak juga dapat merayap pada gelas atau kaca yang licin? 2. Kaki berselaput pada bebek. Bebek adalah salah satu jenis unggas yang bermanfaat bagi manusia. Bebek hidup di tanah yang berlumpur. Selain itu, bebek juga mencari makan dengan berenang di air tawar. Tahukah kalian mengapa kaki bebek berselaput? Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. 3. Lidah panjang dan kemampuan mimikri pada bunglon. Bunglon adalah kadal yang mempunyai kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon biasa hidup di pepohonan. Makanan bunglon berupa serangga. Bunglon bertengger diam di dahan pohon, menunggu adanya serangga untuk dimangsa. Ekornya yang kuat melingkar di dahan pohon. Sementara itu, matanya yang bulat besar dan menonjol keluar bisa berputar melihat mangsa dari dua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ketika saatnya tiba, ada serangga yang mendekat, lidah bunglon yang panjang melesat keluar menangkap mangsanya. Gerakan lidah bunglon sangat cepat. 4. Organ pembau pada ular. Ular termasuk dalam kelompok hewan melata. Ular memiliki tubuh panjang dan gerakan ular yang cepat disebabkan oleh sisik perut yang dipijakan pada tempat yang tidak rata atau kasar. Bergerak dengan perutnya. Ular memiliki indera penciuman yang tajam. Ular tidak menggunakan hidung untuk mencium bau mangsanya, tetapi menggunakan lidahnya. Ular memiliki organ pembau yang khusus di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson. Saat ular menjulurkan lidahnya, ia mengumpulkan partikel-partikel kimia dari udara. Partikel tersebut dihantarkan ke sel-sel saraf di organ Jacobson, sehingga ular itu dapat merasakan bau mangsanya. B. Ciri khusus beberapa jenis tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki ciri khusus sesuai dengan keadaan lingkungan tempat hidupnya. Coba kalian pikirkan, mengapa kaktus dapat bertahan hidup di padang pasir yang panas dan tandus? Apakah kaktus memiliki ciri khusus yang membuatnya mampu hidup di padang pasir? Mari kita pelajari uraian berikut ini. 1. Batang penyimpan air dan duri pada kaktus. Kaktus merupakan kelompok tumbuhan yang berduri. Kaktus dapat hidup di tempat yang kering dan tandus seperti padang pasir. Bagaimana kaktus mampu bertahan di padang pasir? Kaktus memiliki batang sukulen. Batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Kaktus menyimpan air di dalam batangnya. Batang air terlihat menggambun. Ketika musim kemarau tiba, batang kaktus mulai mengerut karena cadangan air terpakai. Kandungan air dalam
musim kering. Tumbuhan kaktus tampaknya tidak berdaun, tetapi sebenarnya kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan bentuk modifikasi menjadi duri. Bentuk daun yang demikian berguna untuk mengurangi penguapan. 2. Bau busuk pada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sebutan bagi bunga raksasa Amorphophallus titanium. Bunga ini mempunyai diameter hingga 50 cm dengan berat bunga lebih dari 50 kg. Tumbuhan ini tumbuh dari umbil, bau busuk yang dikeluarkan bunga. Bangkai menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekatinya. Serangga-serangga itu membantu penyerbukan bunga bangkai Amorphophallus. Selain Amorphophallus, bunga yang juga mengeluarkan bau busuk yaitu bunga raksasa Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia tumbuh parasit pada tumbuhan inang. Bau busuk Rafflesia menarik lalat untuk datang mendekatinya. Lalat dan kumbang dapat membantu penyerbukan bunga Rafflesia. Bunga ini termasuk langka dan hampir punah karena terjadinya kerusakan pada habitatnya di hutan hujan tropis di daerah Sumatera. 3. Batang berongga dan stomata di permukaan atas daun pada teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang berbentuk bundar dan biasanya terapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun dan stomata yang demikian memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Teratai juga memiliki permukaan daun yang lebar. Permukaan daun yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan. Akar teratai terbenam dalam lumpur atau terapung di badan air. Bunga teratai memiliki bentuk seperti cawang dan biasanya berwarna putih, kuning, atau merah muda. Teratai memiliki batang yang berongga. Rongga-rongga ini digunakan sebagai jalan udara. Oleh karena itu, teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air. Demikianlah materi video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.